Oke, selamat datang di RFX Channel Education. Kali ini kita akan membahas tentang CDM. CDM itu apa ya? Bukan CDR ya, tapi CDM. CDM adalah candlestick, D-nya double, M-nya Marubozu ya. CDM ya. CDM candlestick double ya. Double Marubozu. Marubozu itu apa ya? Nah, akan saya jelaskan secara singkat, jelas dan padat di sini apa itu Marubozu ya. Marubozu itu candlestick yang bodinya panjang tetapi memiliki shadow yang pendek. Nah, ini Marubozu. Lalu apa itu CDM ya? C-nya adalah candlestick, M-nya adalah Marubozu, D-nya adalah double. Kalau double berarti ada dua buah. Nah, ini gimana ini? Ada dua buah berarti ada dua ya. Dua yang satu arah, ingat satu arah ya. Bukan satunya hijau, satunya merah, satunya naik, satunya turun, tidak. Dua seperti ini adalah pergerakan naik ya. Jika pergerakan turun bagaimana? Jika gerakannya turun otomatis akan seperti ini ya. Warnanya seperti ini, satu dan dua seperti ini. Ini hanya gambaran singkatnya saja ya, nanti kita langsung masuk ke dalam market. Fungsinya apa sih ya? Fungsinya apa sih candlestick double Marubozu? Nah, kita akan langsung masuk ke dalam market dan kita akan menggunakan teknik ini sebagai acuan entry kita. Tetapi kuncinya hanya satu, sabar dan tetap gunakan stop loss. Oke, kita langsung masuk ke dalam market. Di sini ada Euro USD ya. Jadi Euro versus US dollar. Untuk mencari candlestick double Marubozu kita gunakan time frame besar ya. Di sini ada sell limit saya ya. Kenapa harus menggunakan time frame besar? Pasti kawan-kawan sudah tahu ya, jawabannya adalah karena ini adalah primary trend, tren utama. Bisa juga kita pindah ke daily ya. Di daily otomatis lebih bagus lagi ya. Nah, di daily kita melihat banyak sekali candlestick double Marubozu sebelumnya. Saya akan memberikan tanda ya, satu ya. Yang ditandai apanya? Yang ditandai dari ujung wick sampai ujung wick ya. Ujung ekor ke ujung ekor. Ini juga ujung ekor ke ujung ekor ya. Seperti ini. Nah, ujung ekor ke ujung ekor. Seperti ini. Nah, oke, kita akan bahas price behavior ya. Jadi price sebelumnya, sebelumnya itu bagaimana? Kita cek di H4 ya. Di H4 saya stop dulu ini ya, auto scrollnya. Nah, ternyata di H4 ini adalah base, yaitu drop base drop. Tetapi jika kita turunkan lagi di H1 ya, dengan tujuan mempersempit ruang lingkup gerakan sebuah mata uang, di sini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, cenderung harga tidak respect ya. Tidak respect. Ini tidak aktif karena lebar spreadnya segini lebarnya, tergantung brokernya ya. Kalau brokernya spreadnya sempit ya pasti lebih sempit lagi. Tapi jika kawan-kawan PO-nya di sini, PO itu apa ya? PO itu pending order ya. PO-nya di sini jelas nggak kena gitu kan. Terus ditunggu sekali kena ketarik kan malah pusing jadinya seperti itu ya. Jadi sesuaikan resiko masing-masing. Kita bisa cek di sini lebar areanya hanya 20 pip. Kalau 20 pip ya udah nggak usah dipersempit lagi. 20 pip itu kalau 0,01 sama dengan 2 dolar. Itu sangat worth it sekali menurut saya. Jika saya sudah melakukan entry dari sini, bahkan dari luar zona gitu kan, saya sudah masuk sell pastinya. Nah, kita cek lagi nih ya di H4 ya, di daily-nya, sorry, di daily-nya di sini ada double maru lagi nih. Kita cek di H4 nih, di H4 bagaimana bentuknya. Di sini adalah drop base drop seperti itu. Lalu kita pindah di H1 ya. Di H4 saya kasih tanda dulu di sini. Nah, ini tandanya. Lalu di H1 ya, di H1 ternyata supply-nya di sini. Ini berapa kita ukur? Nah, dengan ukuran area yang lumayan lebar ya 42 pip ya. Jadi kita bisa gunakan yang ini. Ini kan tadi 27 pip ya. Nah, kita lihat respon harga ya. Kita sell di sini harga sudah running 15 pip ya. Lumayan lah 1,5 dolar jika pakai 0,01 ya. Akan tetapi bukan itu ya konsep utamanya. Konsep utamanya kita adalah mencari probabilitas terbaik. Nah, di sini oke. Di sini juga ada area lagi. Ini area tertingginya dan ini area terendahnya.
Jika kita perkecil di sini sangat sangat jelas terlihat rally base drop, betul ya? Rally base drop. Nah, kita lihat respon harga terhadap rally base drop kita. Ketika harga masuk ke dalam area, dia terjun langsung sekitar 29 pip. Lalu dia mencoba naik lagi ya, apakah dia akan terjun ataukah tidak. Perlu diperhatikan di sini ada demand yang fresh, oke. Jadi ketika terjun kisaran 60 pip, lalu di sini juga ada demand fresh lagi. Kita tetap menggunakan konsep double Marubozu. Kita pindah lagi ke daily. Nah, di daily-nya seperti ini. Di daily ternyata base di sini adalah demand. Nah, ini demand-nya sangat dekat dengan supply. Kalau demand-nya sangat dekat dengan supply, ada kecenderungan supply tersebut akan dijebol. Kenapa? Karena aksi pasar sangat berdekatan. Berdekatan bagaimana maksudnya ini ya? Berdekatan maksudnya gini, jumlah stok barang itu hampir mencukupi jumlah permintaan. Gampangnya gitu. Jadi ada kemungkinan permintaannya itu kurang. Kalau permintaannya kurang, otomatis harga akan mencari stok barang yang lain. Nah, jika diperkecil seperti ini ya. Jadi peluang yang bagus diambil bukan sell-nya. Kenapa bukan sell ya? Karena kita mempelajari tren ya. Ini trennya di H4, primary trennya memang downtrend tetapi sudah di break gitu loh. Jadi kita tunggu area-area buy di sini. Seperti itu. Kenapa saya menggunakan sell limit di sini ya? Karena ini adalah acuan saya. Ini materi lanjutan ya. Ini area namanya flag limit seperti itu. Lanjut ya. Ini adalah area double Marubozu di daily. Nah, double Marubozunya di sini. Nah, tepat di ekornya. Jadi, Marubozu itu artinya penguatan yang sangat kuat ya, kuat sekali. Impulsif. Nah, ketika impulsif, Marubozu itu cenderung susah ditaklukkan ya. Contoh kasus-kasus seperti ini deh. Nah, ini adalah Marubozu. Setelah mencoba dikalahkan, dia naik lagi seperti itu. Kenapa dia naik ya? Karena di sini adanya penguatan buyer. Jadi walaupun ditolak dia akan naik. Di sini ada contoh bagus dari candlestick double Marubozu ya. Nah, ketika harga turun dia akan kembali naik. Dari sini dia naik lumayan sekitar 18 pip ya. Bahkan kalau dari sini 50 pip seperti itu. Lalu mana lagi? Ini ya, ini kita tunggu buy di area sini. Kalau mau sell juga tidak masalah ya, karena ini masih di area supply zone-nya ya. Saya hapus dahulu. Nah, saya turunkan ke M15 ya, ke M15 kondisinya seperti apa sih kan gitu. Kita bingung nih, mau sell apa mau buy gitu kan. Nah, ini adalah area sell-nya. Ini adalah area supply zone-nya. Jadi kalau kawan-kawan ingin melakukan aksi jual bisa di sini, tetapi ingat selalu gunakan stop loss untuk apa? Untuk membatasi kerugian kawan-kawan semua. Karena ini limit belum aktif, jadi stop loss belum saya atur. Nanti ketika limit aktif, otomatis stop loss akan tinggal saya geser. Jika tidak, akan saya cut loss. Seperti itu kawan-kawan ya. Jadi untuk mencari double Marubozu kita cek di daily-nya terlebih dahulu ya. Jika tidak menemukan kita bisa pindah di H4. Contoh kita lihat di gold ini. Nah, di gold seperti ini nih. Kita cek di H4-nya saja ya, jangan daily terlalu lebar areanya. Untuk gold di H4 ya, di H4 kita melihat adanya double Marubozu di mana ini ada double Marubozu. Nah, terus ketika double Marubozu tidak tersentuh, wah ini ada apa? Kita harus curiga gitu kan. Kita pindah ke H1. Ketika kita pindah di H1 ya, kita melihat ada atau tidak double Marubozu lagi. Beda ya, karena ini gold atau XAU USD itu sangat luar biasa pergerakannya, sangat agresif. Jadi boleh kita mencari double Marubozu di H1. Saya kalau di gold itu biasa di H1. Ini double Marubozu ya. Nah, ketika ada double Marubozu di H1, ini bisa menjadi acuan entry kita. Seperti itu. Oke, kita cari lagi ya. Kita cari lagi double Marubozu sebagai acuan entry. Oke. Cari. Ini kita menemukan mana ya? Kita cari ini masih di ruang lingkupnya H1 ya. Ini double Marubozu. Kita cek. Ini double Marubozu. Apa yang terjadi?
Oke, harga belum respect ya. Yang kedua ada double Marubozu. Harga respect masuk lalu turun sekitar 96 pip. Luar biasa bukan? Kita cari lagi. Ini ada double Marubozu ya. Marubozu itu candlesticknya penuh ya. Nah, lihat apa yang terjadi. Dia turun langsung. Ini di H1 kalau di gold ya. Apakah ini masuk ke dalam kategori double Marubozu ya? Jika di sini ada penolakan berarti tidak termasuk. Jika tidak termasuk berarti jangan gambling ya. Dalam artian gambling di sini itu jangan asal ya. Kamu jangan asal entry karena kira-kira gitu. Jangan, nggak boleh, nggak boleh. Ah, ini ada double Marubozu nih. Ini bagaimana kalau kondisinya seperti ini? Ada double Marubozu lalu langsung ditolak. Tidak valid ya. Jadi double Marubozunya itu yang double Marubozu running dulu. Nah, setelah running berarti ada kekosongan di situ ya. Kita masih mencari double Marubozu. Ini nih, ada double Marubozu ya. Kita cek apakah selalu berjalan ya. Ketika harga masuk, oke, harga sempat naik sekitar 27 pip ya, 30 pip ya, tepatnya 30 pip. Jika kita cut profit akan selamat orderan kita, jika tidak, yuk pastinya tidak selamat. Seperti itu. Cek lagi, mana ada double Marubozu? Ah, ini double Marubozu nih, kecil-kecil tapi Marubozu. Dampaknya luar biasa, langsung ditolak 74 pip. Nah, seperti itu ya. Jadi saya rasa kawan-kawan paham dalam mengamati candlestick double Marubozu. Jika di major pair ataupun cross pair ya, kita bisa menggunakan primary trend yaitu H4 daily. Tetapi jika di mata uang XAU USD, XAG ya, atau silver ya, kita bisa gunakan H1 tergantung tingkat keagresifan suatu market ya. Untuk mengetahuinya otomatis jam terbang ya, semakin kita sering trading otomatis semakin kita mengetahui skenario-skenario yang sering terjadi di dalam pasar ya. Seperti apa? Apakah ada fake out ya, ada ataukah fake out zone ya, banyak sekali ya. Atau fail to engulf atau engulfing ya, itu akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yang penting kawan-kawan jangan lupa selalu mengikuti materi-materi di sebelumnya, karena belajar yang bagus adalah belajar yang tertata dan terstruktur. Agar tidak ketinggalan materi, silahkan pelajari dan pahami video-video sebelumnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini, dan agar kita selalu teredukasi dan selalu profit konsisten. Terima kasih, salam profit selalu.